Sebelum kita melakukan tindakan fisioterapi, kita harus melakukan asesmen, termasuk 1. Kedalaman luka bakar, 2. Jumlah total permukaan yang terbakar, 3. Kemampuan bergerak. Goal atau tujuan yang harus kita capai yaitu 1. Luka harus bersih agar memperbaiki luka dan mempercepat penyembuhan dan grafnya. 2. Minimal terjadinya kontraktur pada skar. 3. Minimal terjadinya komplikasi paru. Endurance atau kekuatan kardiovaskular kembali ke kondisi sebelum luka bakar. Selanjutnya, kekuatan otot cukup normal, ambulasi dengan bebas tanpa ketergantungan, fungsi ADL independen, dan minimal scarring. Sebelum melakukan treatment fisioterapi, 1. Tentukan dulu area yang terbakar, berapa persen luka bakarnya. 2. Kendalikan pembentukan udem. 3. Cegah kontraktur. 4. Dorong lakukan latihan gerak. 5. Cegah skar kontraktur melalui splinting, positioning, dan latihan. 6. Latihan ambulasi untuk mengurangi dampak bed rest. 7. Setelah luka tertutup, masas dan terapi kompres dapat meminimalkan skar kontraktur. Yang pertama tindakan kita yaitu splinting. Indikasinya untuk pencegahan kontraktur, mempertahankan ROM, dan koreksi kontraktur, serta melindungi sendi atau tendon. Splint dirancang agar mudah pemakainya, melepas dan membersihkannya, tidak ada tekanan yang menonjol, sehingga mudah dicek setiap hari. Positioning dalam pemakaian splinting. Bisa dilihat ya di sini. Selanjutnya kita lakukan latihan aktif dan pasif exercise. Melibatkan bagian-bagian tubuh semua sendi termasuk yang luka bakar. Harus dimulai sejak hari pertama datang. Dilakukan 2 atau 3 kali sehari. Kesempatan yang bagus saat ganti pakaian bisa sambil mengontrol luka. Jika kasus dengan skin graft, latihan di area luka dihentikan 3-5 hari menunggu lengket benar. Latihan pasif dilakukan jika pasien tidak mampu menggerakkan sendi sampai full ROM. PNF, hot relax, contract relax dapat digunakan untuk stretching. Luka yang tertutup usahakan pakai bahan pelicin atau lubrication. Setelah luka sembuh, dapat digunakan modalitas heating seperti parafin, ultrasound yang berfungsi untuk memperlunak jaringan. Selanjutnya kita lakukan restrictive exercise, terdiri dari gerakan isotonik, isokinetik, atau alat-alat lain. Prinsip latihannya yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot dan memperbaiki gerak. Modifikasi latihan berdasarkan kondisi luka. Jika telah masuk latihan strengthening dan endurance, perlu kontrol kardiovaskuler dan respirasi. Selanjutnya kita lakukan ambulasi. Jika pasien graft, ambulasi menunggu petunjuk dokter sampai cukup aman, biasanya 1-10 hari. Bila latihan jalan dimulai, tungkai harus menggunakan perban elastik dengan bentuk angka 8 agar menopang graft serta membantu aliran. Jika tidak bisa toleransi dengan posisi tegak, lakukan dengan standing table mengikuti hukum 15 atau rule of 15. Yaitu setiap 15 menit dinaikkan 15 derajat. Selanjutnya kita lakukan masas. Masas berupa deep friction yang bermanfaat untuk mengurangi skar kontraktur. Selanjutnya stretching dan latihan. Pada imatur skar, tisu dapat dilakukan untuk mengurangi kontraktur dan koreksi. Efek deep friction menghilangkan skar tisu dengan cara mobilisasi kulit dan melepas perlengketan.
Skar manajemennya, penyembuhan luka yang normal, graf atau burn, nampak vaskular, rata, dan lunak. Tetapi kadang-kadang dalam 3-6 bulan terjadi perubahan dramatis. Area luka yang sudah sembuh sedikit menonjol dan keras. Karena itu, tekanan perlu dilakukan untuk mempercepat maturasi dan mengurangi hipertrophic scar. Selanjutnya kita lakukan pressure dressing. Elastic wrap dapat digunakan untuk membantu vaskularisasi pada skin graft dan sisi donor agar dapat dikontrol udem dan scarring. Elastic wrap digunakan dalam bentuk pola angka 8 pada lower extremity, spiral wrap pada upper extremity, acircular wrap pada terang. Tekanan atau pressure dilakukan untuk mengontrol hypertrophic scarring dengan 1. Mempertipis dermis, mengubah struktur biomekanik scar, 3. Mengurangi aliran darah, 4. Reorganisasi ikatan kolagen, 5. Menurunkan kandungan air. Penggunaan tekanan menetap atau garmen lebih dari 25 mili Hg akan mengurangi vaskularisasi, jumlah mukopolisakarid, penempatan kolagen, dan melokalisir udam. Sebelum 6 bulan lamanya respon terapi pressure akan bagus. Tetapi jika nampak masih aktif, yang ditunjukkan adanya kemerahan sampai 1 tahun masih bisa sukses. Pada umumnya, jika luka sembuh dalam 14 hari tidak memerlukan pressure terapi, tetapi kalau sembuh dari 14 hari maka indikasi pressure terapi. Adhesive elastic bandage atau perban lengket dapat digunakan di tangan dan jari. Tubular support bandage khususnya untuk anak-anak. Manufaktur pressure garment yang berbentuk spiral size bisa digunakan 23 jam per hari sampai 12 sampai 18 bulan. Bagian tubuh yang tidak boleh mendapat tekanan seperti sternum, aksila mungkin perlu diganjal dari bahan terbuat dari bahan lunak, silikoelastomer, elastomer putih atau dempul, dan dermal pad. Ini harus mudah diangkat dan dibersihkan setiap hari. Pressure atau tekanan diperlukan sampai scar matur atau matang, di mana scar pale atau pucat, flat, dan soft. Home program yang kita berikan yaitu fokus latihan adalah stretching, massage area luka 2-3 kali per hari. Lakukan ADL sebisa mungkin. Jadwal splinting dan pressure harus dilanjutkan di rumah. Pasien dan keluarganya boleh mengenakan dan melepaskan sendiri. Yang harus diingat, perawatan luka yang tepat mungkin memerlukan sabun atau krim tertentu. Umumnya pilih yang netral, tak mengandung parfum atau iritan lain. Moisturizing atau pelembab sabun dapat digunakan setelah semua area sembuh. Krim yang mengandung alkohol jangan digunakan. Jika saat penyembuhan merasa gatal, jangan digaruk, lebih baik ditepuk-tepuk. Mungkin bisa menggunakan krim dan minum obat lebih dahulu. Sekian dan terima kasih.